just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. Halo guys, kembali lagi di channel Akwi Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan dua tema keren Xiaomi MIUI 14 yang kemungkinan juga masih bisa support untuk di MIUI 13 ataupun di MIUI 12.5. Dan kalau saya tidak salah, untuk di kedua tema ini itu juga pernah saya review di versi MIUI 12.5 ataupun di MIUI 13 gitu guys, kalau saya tidak salah ingat ya. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Oke guys, sebelum saya mulai review untuk di rekomendasi tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah klik like di video ini. Dan tak bosan-bosannya saya ingatkan kepada kalian semua, jika video ini tembus 5000 penayangan, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Dan untuk tema yang pertama ini itu direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Nah, untuk nama temanya yakni pedal. Ukurannya itu sekitar 9 MB aja. Untuk nama desainer bernama Daeng 96. Nah, untuk tema ini itu kayaknya sudah pernah saya review di video sebelumnya, itu di versi MIUI 12.5 ataupun di versi MIUI 13 gitu guys. Dan di sini untuk di MIUI 14 tema ini itu juga masih bisa support. Nah, kita mulai untuk di tampilan lock screen terlebih dahulu di tema ini. Untuk di tampilan lock screen-nya cukup terlihat ramai, utamanya untuk di bagian widget dan shortcut aplikasinya. Untuk tampilan wallpapernya sih cukup simpel aja, gambar sepeda berwarna orange seperti ini dengan background berwarna abu-abu. Nah, di sini untuk di bagian atas itu ada widget jam, ada keterangan kalender, ada seperti indikator kecepatan angin gitu guys, atau arah angin gitu. Kemudian ada indikator cuaca yang bisa juga kalian tap untuk info lebih lengkapnya di sini. Kemudian di sini ada indikator baterainya juga di sisi kiri. Selanjutnya di sisi kanan itu jika kalian tap akan muncul sekitar 3 shortcut tombol-tombol quick action gitu. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawah itu terdapat notifikasi pesan masuk, panggilan masuk, dan lain-lainnya. Kemudian ada shortcut center, shortcut setelan, dan di sini ada seperti kompas gitu guys untuk di bagian sudut kanan bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan home screen, tampilan wallpapernya ini masih gambar sepeda seperti ini ya guys, untuk di tampilan awal dari wallpapernya ini. Selanjutnya untuk di bagian widget ada keterangan jam, keterangan kalender, lokasi, cuaca, kemudian ada juga gambar sepedanya gitu. Untuk di bagian icon PK aplikasi pada tema ini semuanya berubah dan ada nuansa-nuansa atau gambar-gambar sepedanya gitu. Cuma untuk di tampilan icon baterai dan sinyal itu menurut saya ini cukup simpel aja untuk di tampilannya. Oke, kemudian untuk tema ini punya fitur untuk di tampilan home screen, yakni kalian bisa mengganti untuk di tampilan wallpaper home screen dengan cara kalian tap icon yang ini ya guys. Nanti akan berubah untuk di tampilan wallpapernya, dan untuk tampilan wallpaper atau pilihan wallpapernya ini itu tampilannya keren-keren. Kemudian untuk di tampilan icon plus dan icon minus ini itu bisa kalian custom untuk di tampilan dari dock aplikasinya ini.
Oke, sekarang kita masuk ke tampilan aplikasi sistem telepon. Nah, untuk tampilan aplikasi sistem teleponnya seperti ini, atau papan panggilannya berubah dan cukup simpel dan minimalis aja, tapi enak dipandang ya guys. Untuk di tampilan kontak pada temanya juga tembus seperti ini. Kemudian juga tembus ke tampilan aplikasi pesannya dan hingga ke halaman chat. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan, nah tema ini juga masih bisa tembus seperti ini. Untuk icon-iconnya itu logo atau gambar ban sepeda gitu ya guys, untuk di bagian icon-icon settingnya ini, dan warnanya itu disesuaikan ataupun digabung berdasarkan warna seperti ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Master Evo M14. Ukurannya memang cukup lumayan besar, yakni 79,6 MB, dan nama desainer bernama Yanis. Nah, tema ini kebetulan juga direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Terima kasih buat Bang Al Ma'ruf yang selalu merekomendasikan tema-tema kerennya untuk saya review di channel ini. Oke, kita langsung mulai saja untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya cukup simpel, minimalis seperti ini, berwarna biru, enak dipandang ya guys. Kemudian di sini untuk di bagian sisi kiri itu ada susunan beberapa shortcut aplikasi dan widget. Di bagian atas ada widget jam, ada keterangan kalender. Kemudian di sini bisa kalian tap untuk di bagian widget cuacanya atau shortcut cuaca, bisa kalian tap dan akan muncul info seperti ini untuk di bagian sisi kanan. Kemudian di bagian bawah itu ada seperti step-step gitu atau langkah kaki gitu. Kemudian di sini juga ada shortcut musik, kemudian juga ada beberapa tambahan shortcut atau gabungan shortcut yang sering kalian gunakan guys. Nah, untuk di bagian bawah ini itu ada untuk masuk ke menu kustomisasi di bagian lock screen-nya, dan di bagian paling bawah itu ada shortcut aplikasi kamera. Kemudian kita lanjut ke tampilan home screen atau di tampilan layar utama. Tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, cukup simpel tapi terlihat keren. Untuk di bagian widget di sini ada dua ya guys, dan masih bisa juga kalian custom untuk di bagian widgetnya dengan cara kalian tap edit. Nah, di sini kalian bisa mengubah untuk di apa-apa saja yang ingin kalian tampilkan di bagian widgetnya ini. Nah, di sini juga bisa kalian custom untuk di bagian tingkat transparan dari widgetnya. Kemudian juga bisa kalian gunakan dark mode untuk di bagian widget. Bisa kalian ubah juga tata letak dari widgetnya ini. Bisa saling berdekatan ataupun bisa saling berjauhan, sesuai dengan selera kalian masing-masing aja guys. Untuk di tampilan icon pack aplikasi di sini berubah dan terlihat keren untuk di icon-iconnya. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal tema ini ada perubahan. Nah, di sini untuk di bagian home screen juga ada fitur untuk mengubah dari tampilan wallpaper. Dengan cara kalian tap untuk di bagian icon galeri seperti untuk di bagian sisi kanan, nanti akan berubah untuk di tampilan wallpapernya. Oke, kemudian selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi, tema ini juga masih bisa tembus. Begitupun untuk di tampilan pusat kontrol bernuansa transparan seperti ini. Oke, kita lanjut ke tampilan aplikasi sistem telepon. Tema ini juga masih bisa tembus dengan icon-icon simple minimalis tapi terlihat enak di mata ya guys. Untuk di tampilan kontak juga tembus di tema ini. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi pesan, tema ini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya. Nah, bisa kalian lihat juga untuk di bagian animation back pada tema ini ada perubahan.
Oke, dan kemudian selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setelan, tema ini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di semua icon-icon setting ataupun icon setelannya ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kita kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.